Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bu ya. Saya dulu pernah di Tapung Gilir waktu acara dengan Ustadz almarhum Cepot. Ini Bu kenal ya, Ustadz Cepot. Jadi pas acara Tapung Gilir sama Ustadz Cepot, besoknya saya diundang penceramah. Saya nggak tahu Pak Kades, ujung-ujung janji acara jam 1, saya sampai jam setengah 4. Tapi nggak ada yang pulang Pak. Jadi saya juga sini lumayan nggak ada yang pulang juga. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Pak Kades Desa Segalu Pak ya. Sari. Ada Sari di sini dulu. Pak Dato, ada nama Sari dulu sini Pak Dato. Ada. Bukan saya ya. Sari. Sari Galuh. Terusnya Bapak Kades Bencakulubi. Ini Bencakulubi, tapi bencanya nggak ada lagi. Pak Kades Tembu Said. Ini baru jumpa kita Pak Kades ya. Syukur kita jumpa sekarang sebelum saya jadi bupati. Kalau jadi bupati bisa Pak dihentikan ya. Terusnya Pak Kades Kinantang. Ini kayak orang petani tulen. Besok saya jadikan ketua HKTI untuk Kecamatan Tapung ya. Terusnya Pak Kades Trimanunggal Bambang. Yang belakang Sekdes di Bate Cermen. Ini udah aman sama Datuk. Terusnya ibu-ibu, tokoh-tokoh wanita pada tokoh-tokoh remaja dan termasuk bapak-bapak RT RW, tokoh PD, kadus, tokoh masyarakat, alim ulama cerdik pandai yang saya hormati. Pertama sekali kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Saya tadinya mau cepat, cuman saya tadi harus koordinasi dulu ke kantor sebentar, ada beberapa hal. Dan pas lewat jalan itu saya agak lambat Bu, karena nengok kiri kanan. Itu saya bilang kok ramai kali pada siang hari ini, gitu kan? Yang lewat itu mobilnya nggak ada plat BM satupun, kebanyakannya plat non BM gitu. Yang bayar pajak untuk bangun jalan kita, sementara yang diuntungkan orang lain. Nah, itu yang saya perhatikan tadi Bu. Sekaligus juga nggak bisa cepat karena memang harus iring-iringan dengan mobil-mobil yang lewat itu. Jadi ini saya ingin merasakan bagaimana sebenarnya situasi yang real untuk kita Tapung ini. Jadi mohon maaf saya terlambat. Mudah-mudahan keterlambatan saya ini tidak mengurangi hikmah daripada pertemuan kita pada hari ini. Dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya apa yang menjadi niatan kita pertemuan pada hari ini hendaknya menjadi nilai ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pula pada arwah junjungan alam kita yakni besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Bapak Kepala Desa, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kesediaannya untuk menerima saya sebagai anggota DPRD Provinsi Riau untuk melaksanakan reses hari ini di Desa Sari Galuh. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa kondisi keuangan kita di DPRD di Provinsi Riau sekarang lagi belum menguntungkan. Bapak Ibu mungkin ada yang mengikuti berita-berita di medsos dan juga di media bahwa defisit anggaran kita itu mencapai 2,2 triliun. Sehingga seharusnya jalan kita ini mulus, sekarang belum bisa dimuluskan. Saya yang paling getol itu membicarakan ada 3 hal yang tidak bisa ditunda. Sekalipun kita nggak punya uang, tetapi harus dicari uangnya, bagaimanapun caranya. Pertama adalah infrastruktur. Jalan itu tidak bisa ditunda untuk memperbaikinya, karena kalau ditunda untuk memperbaikinya 1 meter menjadi 5 meter. Yang kedua adalah pendidikan, itu nggak boleh ditunda kebutuhannya. Yang ketiga adalah kesehatan.
Dan itu juga menjadi stressingnya Pak Prabowo. Itu nggak boleh diefisiensikan. Karena itu dia mengikuti dinamika dan perkembangan masyarakat kita. Artinya bertambah jumlah masyarakat, bertambah jumlah penduduk, bertambah tuntutan untuk sekolah, bertambah tuntutan untuk kesehatan, bertambah juga tuntutan untuk kebutuhan jalan dan sebagainya. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana mencari penerimaan baru untuk menerima APBD kita. Sebenarnya efisiensi yang diberikan oleh pusat untuk daerah dipotong anggarannya bukan karena pusat tidak mendukung daerah, tetapi pusat pemerintahan sekarang dari pusat melihat bahwa pemerintahan di daerah ini boros. 35% anggaran APBD itu tidak terfokus untuk kepentingan masyarakat, tapi banyak pada hal-hal lain yang tidak langsung kepada masyarakat. Biaya perjalanan dinas yang begitu banyak, seminar-seminar begitu banyak, acara seremonial yang begitu banyak, dan termasuk belanja makan minum di kantor dan lain sebagainya. Itu yang ingin dikoreksi oleh pemerintah. Tetapi pemerintah daerah dalam masa transisi ini gagal, belum bisa untuk berjalan secara mulus. Sehingga sekarang untuk APBD Provinsi Riau mulai dari kami masuk Oktober 2024 ya, sampai sekarang itu belum ada anggaran untuk proyek-proyek baru. Masih untuk membayar hutang-hutang proyek tahun sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu menilai kok Pak Edi Basri orang kampung sudah DPRD Riau jalan juga belum bagus. Sebenarnya saya mau bagus hari ini juga. Cuma uangnya ada di mana? Nah, itu. Yang kedua adalah perkembangan masalah program khusus pemerintah. Sekarang Bu digalakkan dalam pembebasan kawasan hutan. Kemarin Pak Kades bilang sama saya apa masalah kita? Masalah sertifikat tanah apa ya? Pasum ya? Apa? Iya. Nah, nanti kita coba urus. Karena dulu waktu bertemu di desa Kejakulubi, Pak Kades menyampaikan masalah sertifikat tanah untuk pasum kita. Kok sampai sekarang tidak ada. Jadi kita coba nanti pantau melalui BPN-nya bagaimana prosesnya. Barangkali ibu-ibu yang di desa-desa transmigrasi itu tidak berkaitan dengan masalah hutan. Tetapi baru-baru ini saya dari desa Kampung Gilir masih bermasalah. Kebunnya sudah tahun 96 sudah sertifikat, sekarang mau dialukan ke bank nggak bisa lagi, udah masuk kawasan hutan. Apa terjadi miskomunikasi antara BPN dengan orang kehutanan? Tetapi yang korban masyarakat kita, sehingga dia tidak bisa menjadikan fasilitas untuk jaminan kreditnya di bank. Itu sudah kita bantu untuk menyelesaikannya. Yang kedua adalah masalah sekarang juga lagi digalakkan penertiban masalah tambang. Ini desa kita ada tambang enggak Pak? Itu tadi saya tengok Pak Kades Kejakulubi. Ada 2 titik yang baru masuk desa Kejakulubi ya. Satu sebelum rumah Pak Datuk sebelah kanan, sebelah kiri. Yang satu lagi sebelah kanan, yang jalan baru arah ke Curang Gading. Itu baru ya. Ada lapor ke desa. Sudah lama. Tetapi dalam data kita izin Kejakulubi itu tidak ada. Besok akan saya sidak itu, bawa polisi langsung tangkap aja. Iya Bu, tidak boleh seperti itu. Kenapa? Ada PAD-nya untuk daerah kita. Jadi berbisnis kita bukan tidak suka pembangunan, bukan kita tidak dukung aktivitas swasta, tapi jalankan aturannya. Bapak Ibu bayar pajak, kendaraan kita bayar pajak, belanja di pasar bayar pajak gitu. Dan Ibu semuanya dipajakin. Untuk apa? Bangun jalan, untuk sekolah, pendidikan. Sementara yang kita lihat lewat sini, ini kendaraan BM itu kendaraan pribadi Bu. Kendaraan berat itu adalah non BM yang bayar pajaknya tempat lain, tapi jalan kita yang hancur. Itu yang harus bertindak pemerintah dan DPR. Kalau tidak berarti mandul itu semua. Bapak Ibu nggak bisa bertindak, nengok aja itu. Padahal nanti diurut aja tuh. Pak Kades gitu juga urut dada. Ya Allah. Lain udah mau diapakan nih? Pisang gitu. Hah? Tanam pisang di Lanyo ya Bang? Ibu tahu Lanyo enggak Bu? Tak tahu? Besok belajar sama Ratu. Lanyo itu bahasa Tapung. Orang Jawa kayak nggak ngerti no. Mas itu bukan orang Jawa, orang Tapung. Sukunya suku Jawa. Betul Bu? Jadi kalau sekali lagi orang Jawa besok saya tengok KTP. Jadi kita lagi sekarang yang ada di Tapung ini semuanya orang Tapung. Tapi suku kita yang berbeda. Mas kalau bilang lagi sekali lagi nanti bukan orang Tapung, nanti Mas cek KTP-nya. Makanya kita tidak ada dari
lebih aling-aling lagi. Menantu orang Tapung, melahir cucu juga di Tapung, yang udah tua juga meninggal juga di Tapung. Ngapain juga bilang lagi orang Jawa, Mas? Suku kita yang berbeda. Ada Melayu, ada Batak, ada Minang, ada Jawa. Masih ingat pesan almarhum Pak Zainuddin MZ? Yang tidak diminta itu jangan diperdebatkan. Almarhum Pak Zainuddin MZ bilang, saya kalau bisa minta nggak mau lahir di Jawa, saya mau lahir di Arab, jadi orang Bani Israel kan. Tinggi-tinggi, hidung mancung kan gitu kan, gagah-gagah. Lahir saya di Jawa jadi orang Betawi katanya, nggak jelas modelnya. Gitu katanya. Tapi nggak permintaan. Kalau nggak permintaan nggak bisa kita protes. Nah, itu juga nggak boleh kita persoalkan. Kalau kita mempersoalkan yang tidak permintaan itu berarti kita mempersoalkan tadi Allah SWT pada kita. Boleh ada yang Ustaz sini? Ini Ustaz sebenarnya Bu. Kades 70 gini. Cuma Ustaz tahun lama. Udah lupa sekarang untuk khutbah pun udah lupa. Di PTP lupa itu. Ya. Julia. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi saya sambil turun saya juga mengamati. Saya tanya sama staf ahli saya, bilang tolong cek ada nggak izin galian di Desa Pacarkundi? Nggak ada Pak. Besok kita cek. Langsung saya bawa polisi, langsung saya bawa Satpol PP, langsung saya bawa orang dengan perizinan. Kalau memang tak ada izin berhentikan dulu. Urus dulu ke desa. Harus ada uang untuk desanya Pak Kades. Tidak boleh jalan kita hancur, kabut semuanya kepada warga kita nggak dapat apa-apa. Inilah fungsi DPR dan juga fungsi pemerintah. Kalau nggak juga ada, maka siapa lagi yang ngurus rakyatnya? Salah satu bentuk kenyamanan yang kita butuhkan adalah nyaman di lingkungan kita tempat tinggal. Jangan ada yang merusak lingkungan kita. Jangan jalan yang sudah dibangun oleh pemerintah, notabene 3 bulan hancur karena dipakai tanpa ada aturan. Saya mendemo Hotel Pangeran, Pak Kades. Hotel Pangeran itu pertama berdiri di demo oleh pemuda-pemuda yang saya pimpin. Mereka minta kerja. Lantas pemiliknya datang menemui saya, Pak Edi. Wah ya Pak Edi, kalau untuk kerja hotel ini orang-orang kita nggak bisa di depan. Termasuk orang kita Minang, termasuk orang kita Melayu. Kenapa? Bibirnya kaku, pinggangnya nggak mau duduk. Itu orang mana yang bagus Pak Datuk Sulang? Yang bagus itu orang Bandung. Kalau orang Bandung tuh senyumnya tipis, senang senyumnya dan badannya lentur. Jadi nggak senyum-senyum gini. Ini udah jadi orang Tapung semua nih. Udah nggak mau lagi sungkem-sungkem, udah kaku semua. Bibir mau tersenyum, tepuk tangan terlambat dan sebagainya. Nah, kalau itu nggak boleh berubah Bu. Itu kesalahan orang Tapung. Jadi kalau pun ibu dari sana sudah seperti itu, ya tetap pertahanan seperti itu. Ya Mbak ya, Mbak. Capek dulu. Kita kasih makan 2 bungkus 1 orang Pak Kades. Sama ini. Catat aja namanya, nanti kita transfer masing-masing. Program dapur MBG, udah ada sini Pak? Belum. Nah, nanti kalau ibu-ibu mau bisa. Nanti ada jatahnya untuk orang-orang Gerindra, nanti saya kasih ibu lah. Itu memang modalnya cukup besar, cuma kalau gotong royong sih sedikit. Itu porsinya satu dapur itu 3.000 sampai 4.000 paket. Cuma harganya memang murah, 15.000. Tapi banyak juga orang yang minat gitu. Jadi kalau ibu-ibu dari ibu-ibu rumah tangga yang mau ada kegiatan, karena paling tidaknya itu bisa memperkerjakan orang sampai 45 orang satu dapur. Dapur nggak payah-payah, ini aja kita lihat gigit dapur. Boleh Pak Kades? Nah, nggak apa-apa kan, nggak perlu sewa. Cari aja fasilitas yang bisa ringan, itu bisa makannya. Yang kedua, yang seterusnya adalah masalah ketahanan pangan kita. Sekarang setiap desa sudah didirikan namanya Koperasi Merah Putih. Itu semuanya adalah program-program prioritasnya Pak Prabowo. Di desa itu akan dijadikan Koperasi Merah Putih itu sebagai mall-mall desa. Jadi hasil-hasil pertanian masyarakat nanti ditampung oleh Koperasi Merah Putih. Jadi kalau ibu-ibu mau tanam sayur, mau apa, asal kualitasnya bagus, akan dibeli oleh Koperasi Merah Putih. Akan diberikan pinjaman oleh pemerintah 3 sampai 4 miliar. Gunanya untuk itu. Jadi di desa itu sudah ada mall-mall desa yang mencukupi apa kebutuhan sehari-harinya. Beras cukup, cabai cukup, minyak cukup, gula cukup. Pak Prabowo tidak ingin ada masyarakat yang tidak bisa mengkonsumsi makanan karena ketidakadaan. Ini orang-orang kita tampung juga dianggap orang hebat semua. Katanya rumah orang di tampung ini paling tidaknya mobilnya ras dengan Avanza.
nggak pakai mobil-mobil yang lain itu, bahkan baru-baru semua. Daerah lain, berarti ada Tapung lebih makmur daripada yang lain. Maka untuk itu Tapung insya Allah untuk kebutuhan lapangan pokoknya uangnya ada, cuman tinggal kadang-kadang tidak tersedia di tempat mana harus diperoleh. Dan itu keinginan Pak Presiden kita, di desa itu ada mall-mall desa yang menyediakan semua kebutuhan pangan untuk masyarakat. Tidak boleh tidak ada. Ya, nah, baru-baru ini telah diapakan kembali, dihidupkan kembali namanya HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Dan alhamdulillah untuk dari di DPP-nya adalah Wamentan, Wakil Menteri Pertanian, dan itu adalah juga dari Gerindra. Dan untuk provinsi, alhamdulillah saya ditunjuk sebagai ketua provinsi. Jadi karena dia pakai topi itu, Pak Kadesnya ini bisa dijadikan ketua HKTI Kecamatan Tapung. Ya. Apa itu HKTI? HKTI ini menghimpun semua peternak, pekebun, petani, dan juga termasuk yang masalah kehutanan. Jadi saya insya Allah Pak Kades akan memperjuangkan kebutuhan pupuk seprovinsi Riau ini. Insya Allah Pak Kades yang hadir, kasih saya data petani kita, Pak Kades Banjarlubi, yang membutuhkan bantuan pupuk subsidi pemerintah, kasih data sama kita. Nanti kita langsung blok dari Jakarta, bahkan langsung distributornya saya sendiri, dan untuk daerah nanti Kades sendiri. Ya Pak ya, jadi ini kita akan fokus kepada tahanan pangan sekaligus bagaimana mesejahterakan petani. Ini hebat juga Bu, Ibu sudah punya sawit sudah bagus juga harganya, luasnya sudah lumayan juga, dapat juga bantuan pupuk subsidi, itu bagus, betul nggak? Iya nggak? Oh, iya aja lambat gitu. Ya. Jadi ini fokus pemerintah sekarang. Artinya bagaimana ketahanan pangan itu disejajarkan dengan produksi pangan masyarakat. Petani kita dihidupkan supaya produktif. Kalaupun nanti ada ketahanan pangan kita, tapi sebagian yang produktif, sebagian tidak, juga kurang sejahtera petani kita. Jadi Pak Prabowo itu bukan hanya memenuhi kebutuhan petani, tetapi bagaimana petani juga menjadi sejahtera. Jadi kalau ada bapak dapat informasi pupuk subsidi diselewengkan, lapor sama kita. Langsung kita tidak, karena itu tidak dibenarkan.